Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, huwa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat saya hormati kepada para remajawati Masjid Jami Arido, mudah-mudahan kita kesemuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana dalam kesempatan malam hari ini kita masih selalu dan senantiasa diberikan berbagai macam nikmat karunia dan anugerahnya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga atas dasar nikmat tersebut pula lah kita mampu melangkahkan kaki guna melaksanakan satu kewajiban kita, yakni tholabul ilmi, yang mana mudah-mudahan semua niat dan langkah kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan sholawat dan salam ini pula tercurahkan kepada kita sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan risalah-risalahnya. Baik, kepada para ikhwan akhwatillah yang sangat saya hormati, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, masa datang silih berganti, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan alhamdulillah saat ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1447, yang mana mudah-mudahan ke depannya kita akan selalu bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertambahnya tahun harusnya kita bertambah lebih baik. Kenapa dinamakan tahun hijrah? Hijrah itu asal maknanya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu makna hijrah secara lugah atau secara bahasa. Tapi yang namanya hijrah sebenarnya adalah ketika seseorang hijrah, pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik, itu hijrah secara hakikatnya. Pindah dari semula kita belum mengenal ilmu sampai kita mengenal ilmu, itu namanya hijrah sesungguhnya. Pindah dari sesuatu yang jelek kepada sesuatu yang baik, itu adalah merupakan hijrah yang sesungguhnya. Jadi dengan bergantinya tahun dari tahun ke tahun, seharusnya kita akan semakin lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan umur panjang, wahasuna amaluhu, dan bagus amal perbuatannya. Jadi artinya
Manusia itu akan dikatakan baik jika semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, pergantian tahun setiap tahunnya, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang semulanya tahun sebelumnya kita mungkin sholatnya jarang-jarang. Nah, memasuki tahun baru, mudah-mudahan sholatnya lebih dirajinkan lagi. Ya, ketaatannya lebih intens lagi. Yang tadinya mungkin tahun sebelumnya kita ngajinya jarang-jarang. Harusnya dalam menyambut tahun baru, pergantian tahun, tahun ke depannya kita mesti lebih baik. Jangan kita malah tambah tahun, malah semakin menurun. Ya, harusnya bertambah tahun, berganti tahun, dari tahun sebelumnya kepada tahun yang akan datang, maka kita harus mempersiapkan diri. Ya, bagaimana upaya kita supaya kita bisa lebih meningkatkan, baik dari segi ibadahnya, baik dari segi pergaulannya, baik dari segi amaliyah kebaikannya, baik dari segi taklimnya, ya. Itu mesti lebih ada peningkatan. Jangan dari tahun ke tahun kita grafiknya standar-standar saja. Nggak ada peningkatan. Malah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hari ini ya, lebih baik daripada hari kemarin, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, bahwa Robihun maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Ya. Jadi kalau kita dari tahun berpindah ke tahun yang akan datang itu akan semakin baik, maka itu kategori orang yang beruntung. Tapi apa kata Rasul ketika seseorang man kana yaumuhu misla amsihi, siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini ya tahun ini misla amsihi sama dengan tahun kemarin, sama dengan bulan kemarin, sama dengan minggu kemarin, sama dengan hari kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Nah, bahkan yang lebih parah, apabila yang tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, lebih buruk dari bulan kemarin, lebih buruk dari tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang terlaknat. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Makanya dengan kita memasuki tahun baru Hijriah 1447, yuk sama-sama nih ya, sama-sama kita mengupayakan bagaimana menjaga kestabilitasan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi kalau misalkan tahun kemarin kita kurang rajin taklimnya, tahun ini mesti benar-benar lebih intens lagi. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasdidatu tasyahudi ihda wa isruna. Satu pasal akan menjelaskan tasjid. Ya, tasjid itu sidah. Dalam ilmu tajwid yang namanya tasjid itu sidah. Artinya apa? Artinya sidah tuh ketika kita membaca harus ada penekanan. Seperti mana contohnya? Seperti Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahman itu kan di atas rohnya itu ada tasjid. Namanya sidah. Ya, mesti ada penekanan. Kenapa? Karena pada hakikatnya tasjid itu adalah merupakan satu huruf. Jadi Ar-Rahmanir Rahim seperti itu. Nah, di sini akan menjelaskan tasjid tasyahud. Tasyahud itu tahiyat ya. Baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ihda wa isruna itu jumlahnya ada 21 ya. Jadi tasjid tasyahud yang sering kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya, itu jumlahnya ada 21. Ada 21 nih. Kenapa kita masih tahu
tasdid yang ada pada tasyahud. Kenapa kita masih harus ngerti tasdid yang ada pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir? Karena merupakan adalah membaca tasyahud adalah merupakan daripada rukun sholat. Ya. Khamsun fi akmalihi wasitata asyara fi aqalihi. 5 yang 21, 5 fi akmalihi dalam kesempurnaan tasyahud. Wasitata asyara fi aqalihi dan adapun yang 16 adalah tasyahud fi aqalihi, yakni tasdid fi aqalihi dalam seminimal-minimalnya tahiyat. Minimal-minimalnya tasyahud. Mana contohnya? Mana sidah yang ada pada tasyahud? Contoh at-tahiyatu ya. Alat ta'i wal ya'i, yaitu sidahnya ada di atas huruf ta dan huruf ya. At-tahiyatul ya. Itu mesti dibaca. At-tahiyatul al-mubarakatus sholawatu ala shod. Jadi lafaz mubarakatus di atas shod. At-tahiyatul mubarakatus ya. Mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ya. Assalamu alaika, assalamu alasin di atasin. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ba alal ya wan nun alal ya wan nun wal ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi alal lamil jalalah ya. Wa barakatuh assalamu alasin alaina wa ala ibadillahi alal lamil jalalah. As-solihina ala shod di atas shod. Asyhadu alla ilaha ala lamil alif. Di atas lam alif tuh. Asyhadu alla ilaha. Jadi jangan asyhadu an la ya. Tapi asyhadu alla ilaha ala lamil alif. Illallah ala lamil alif wa lamil jalalah. Lam alif dan lam lafaz Allah. Illallah. Wa asyhadu anna ala nun di atas nun. Muhammadan Rasulullah ala mim. Muhammad wa ala ra wa ala lamil jalalah ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa tuh? Semuanya ya. Semuanya jumlahnya ada 21. Jadi mesti benar-benar ya baca tahiyatnya at-tahiyatul mubarak. Walaupun cepat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh ya. Itu harus kena tuh. Ya. Harus kena. Nah, itu satu pasal menjelaskan tasdid yang ada pada tasyahud jumlahnya ada 20, 21. Paslun tasdidatu aqallis sholati ala nabi arbaun. Adapun tasdid yang ada pada sedikit-sedikitnya minimalnya baca sholawat ala nabi atas nabi arbaun itu ada 4. Mana yang 4 tersebut? Allahumma ala lami wal mim. Sholli ala lam. Ala Muhammadin ala mim. Ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu jumlah sidah yang ada pada sholawat. Karena sholawat adalah merupakan bagian daripada rukun sholat. Maka tasdidnya ini mesti benar-benar kita baca. Mesti benar-benar kita pelihara. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad.
Mau Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad silakan. Gak masalah ya. Kita jangan mempermasalahkan pakai Sayyidina ke, mau tidak pakai Sayyidina ke terserah. Mau pakai Sayyidina aja ya silakan, nggak pakai pun ya silakan nggak apa-apa. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Itu tuh wajibnya, ya wajibnya kita membaca tahiyat sampai situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah gitu mau salam terserah, ya. Udah gitu mau salam nggak apa-apa. Walaupun nggak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya kita pakai sering di sholat taraweh. Kalau sholat taraweh paling sampai situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah salam. Ya nggak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau kita sholat sendirian bagaimana? Sholat sendirian panjang. Kita disunahkan oleh ulama baca doa tuh setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalau sholat sendirian tuh. Ya, kita mah kadang-kadang kalau sholat sendirian mah cepet, sholat beramai-ramai, sholat berjamaah dilama-lamain. Ya, gitu. Terbalik ya. Mestinya kalau sholat sendirian dilama-lamain, kalau sholat berjamaah dicepetin. Ya, dicepetin jangan sampai makmum gak husuk karena imamnya lama. Apalagi baca suratnya yang panjang-panjang. Ya. Yang ini aja yang umum aja kalau jadi imam. Jangan baca surat yang panjang-panjang, jangan baca surat yang kira-kira makmum itu nggak hafal. Kenapa? Karena nanti ketika kita baca surat panjang-panjang, ya kita hafal-hafal sendiri, ketika kita salah di depan nggak ada yang bisa betulin. Nggak ada yang bisa betulin nanti akhirnya bolak-balik gak ada yang betulin ya. Tapi kalau kita surat-surat yang umum di masyarakat ya, nggak lihat-lihat jamaahnya. Kalau jamaah biasa-biasa aja, misalkan jamaahnya hanya biasa-biasa, ya udah baca surat yang umum-umum aja gitu. Kecuali kalau kita ada misalkan jadi guru tahfidz, misalkan di pesantren tahfidz, ya terserah ya. Tapi kalau di masyarakat umum mah baca suratnya yang umum-umum aja gitu. Karena Rasulullah yang memerintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian mata yassara minal Quran dari sesuatu yang gampang, ya. Yang gampang-gampang aja bacanya gitu. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat. Nah, itu ya. Jadi tasdid yang ada pada sholawat yaitu ada 4. Faslun aqalus salami assalamu alaikum. Tasdidus salami alasin. Adapun sedikit-dikitnya salam, assalamualaikum ya. Jadi tasdidnya ada di sin. Assalamualaikum. Jadi misalkan kita begini, sudah kita selesai baca tahiyat akhir, kita baru assalamualaikum, tiba-tiba buang angin, ya. Tiba-tiba buang angin sah, ya sholatnya. Kecuali kalau misalkan baru assalamu kita kentut, kita buang angin, ya itu nggak sah sholatnya. Tapi kalau ketika kita udah assalamualaikum, buang angin, itu sah sholatnya. Ya. Nah, jadi tasdidnya ada di sin. Mesti baca assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah kayak gitu. Dan lagi kalau kita belum beres baca salam, jangan sampai dada ini apa namanya? Berbelok dari kiblat, ya. Jangan sampai dada ini berbelok dari kiblat. Misalkan nih, assalamu udah begini nih, ya. Itu sholatnya bisa enggak sah. Kenapa? Karena belum selesai. Tapi kalau misalkan assalamualaikum, nah, ya, enggak masalah tuh.
Atau assalamualaikum begini aja. Kalau mau pakai dada, assalamualaikum. Nah gitu. Jangan sampai kita belum selesai salam, dada ini udah berbelok dari kiblat. Ya, dari ain, dari kiblat kita yang ngadep gitu. Karena madep kiblat itu dengan dada, bukan dengan muka. Jelas nih ya? Paslon lagi nih. Ya. Paslon. Saktatu sholati sitatun, adapun diamnya. Berbagai macam diam sholat. Sitatun itu ada 6 perkara. Jadi kita disunahkan diam. Ketika kita sholat, itu ada 6 bagian, 6 tempat. Di mana? Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah. Sunah tuh, kita diam. Yang pertama, sunah kita diam baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah. Contoh gini. Usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbil kiblati ma'mum lillahi ta'ala Allahu akbar. Nih. Jangan langsung apa? Jangan langsung Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Ya, enggak dapat kesunahan. Enggak masalah sebenarnya mah, ya. Sebenarnya enggak masalah mau Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, enggak masalah. Tapi alangkah bagusnya kalau kita kepingin mendapatkan kesunahan di antara baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah itu diam sejenak, ada jeda, ya. Ada pemisah. Allahu akbar. Diam dulu nih. Jangan baca dulu, baru wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Sunat yang pertama. Yang kedua apa? Yang keduanya baina du'ail iftitah wa ta'awud. Ya. Di antara doa iftitah dan baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ana minal musyrikin. Terakhirnya ya, diam dulu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunah tuh. Sunah ya. Dua, wa bainal fatihati wa ta'awudi, dan di antara baca Fatihah dan ta'awud. Jadi antara takbiratul ihram dan doa iftitah diam. Antara doa iftitah dan ta'awud sunah diam. Di antara ta'awud dan baca Fatihah sunah diam. Ya. Jadi setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sejenak. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah itu ya, bainal fatihati wa ta'awud. Dan yang terakhir, baina akhiril fatihati wa amin. Di antara akhir Fatihah dan amin. Waladdallin. Diam dulu, baru amin ya. Supaya apa? Supaya aminnya imam dan aminnya makmum itu berbarengan. Ketika aminnya imam dan aminnya makmum berbarengan, ya, itu maka berbarengan dengan aminnya para malaikat. Ya gitu ya. Jadi jangan duluin imam nih. Imam juga disunahkan sebenarnya waladhdallin. Dia pun disunahkan baca amin. Ya, dia pun disunahkan baca amin. Wa baina amin wa surah, dan di antara amin dan surat. Waladdallin. Amin. Diam dulu. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung baca surat. Amin. Diam dulu sejenak. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baina yang terakhir, baina surati wa ruku, di antara baca surat dan ruku. Setelah kita lakum dinukum waliyadin, jangan langsung ruku. Ya, jangan langsung ruku.
Lakum dinukum waliyadin. Diam dulu sejenak, baru Allahu Akbar. Ya. Karena ternyata begini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, gitu ya. Rata-rata begitu tuh. Jadi dia nggak ngambil kesunahan. Padahal sunahnya lakum dinukum waliyadin. Diam dulu, baru ruku. Allahu Akbar. Nah itu yang bagusnya. Yang bagusnya ya. Jadi sholat itu supaya kelihatan bagus. Supaya kesannya itu jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut nih. Faslun al-arkanul lati taljamu fiha tumanina arba'atun. Pasal, adapun rukun-rukun yang wajib di dalam rukun tersebut tumanina arba'atun itu ada 4. Jadi ada rukun yang mana di dalam rukun tersebut kita wajib tumanina itu jumlahnya ada 4. Rukun 4 ini wajib kita tumanina. Apa itu tumanina? Tumanina adalah sukunun baina harokataihi, yakni antara dua rukun sholat itu ada jeda, ada diam dulu, ya, ada tumanina. Sukun itu anteng, sukun itu tenang, ya. Jadi tumanina biqadri subhanallah dengan ukuran membaca lafaz subhanallah. Mana rukun? Ar-ruku, ya, ruku nih. Ruku itu wajib tumanina. Wajib tumanina. Tumanina itu diam. Jangan lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ruku nih. Tak. Diam dulu. Ya, diam dulu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Diam. Biqadri subhanallah dengan ukuran membaca subhanallah. Makanya ulama mensunahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi minimal 1 kali, ya minimal 1 kali, bagusnya 3 kali, maksimalnya 11 kali, ya. Allahu Akbar, subhanallah itu cukup tuh sebenarnya, udah cukup memenuhi kriteria tumanina, ya memenuhi kriteria tumanina. Allahu Akbar, subhanallah, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan begini, Allahu Akbar, begitu tuh. Ya. Jangan ruku sampai Allahu Akbar, baru juga begini, udah naik lagi. Itu nggak ada tumanina. Kalau rukunya nggak tumanina, berarti rukunya nggak sah. Kalau nggak sah rukunya, berarti sholatnya nggak sah. Ya. Walaupun taraweh nih, Allahu Akbar, subhanallah. Pokoknya minimal diam. Biqadri subhanallah dengan ukuran membaca subhanallah. Walaupun cepat sholat kita. Ya, walaupun sholat cepat kita, tumanina harus dilaksanakan walaupun biqadri subhanallah dengan ukuran membaca lafaz subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, samiallahu liman hamidah. Yang wajib mah rukunya. Kalau bacaannya adalah sunnah, ya. Bacaan yang wajib hanya membaca Fatihah dan tadi tuh, ya, tahiyat. Seperti itu. Ya satu tuh. Satu ruku, keduanya apa? Yang keduanya wal itidalu dan itidal. Itidal nih. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri nih. Sami Allahu liman hamidah. Biqadri subhanallah, ya. Apalagi kalau kita sampai baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apalagi sampai itu mah udah lebih tumaninahnya. Sekalipun enggak baca itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Sudah cukup tuh. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar gitu. Minimal ada berhenti dulu. Dan kalau kita berdiri, ya, berdiri dari sikap ruku kita ke i'tidal, itu ada yang mensunahkan di irsal saja. Dilepas tangannya nggak masalah,
Mau lebih sangat sami Allahu liman hamid dibalikin lagi ke sini. Ya nggak masalah. Tapi kalau saya sih lebih sering begini. Lebih enak. Ya, lebih enak. Kebiasaan begini jadi enak begini. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kalau sami Allahu liman hamidah diirsal aja nggak apa-apa. Tapi jangan goyang-goyang begini. Ya. Jangan goyang-goyang minimal diam. Sami Allahu liman hamidah tegap. Gitu ya. Apalagi kalau sami Allahu liman hamidah ada yang mensunahkan seperti ini, nggak masalah. Ya terserah. Mau irsal, mau kembalikan lagi kepada yang awal, itu nggak masalah. Ya, itidal. Wasujud dan sujud. Sujud wajib tumanina, ya wajib tumanina. Allahu Akbar. Tuh ya. Kemarin kita telah pelajari bahwa sujud sikap sujud mesti gimana? Sifat sujud itu mesti benar-benar kita menekan nih, ya lebih tinggi posisi yang bawah, posisi bokong kita itu lebih tinggi daripada posisi kepala kita. Jadi jangan sujud itu ngedekem, begini ya. Sujud itu mesti begini, ngejungkit, ya mesti ngejungkit, ya gitu. Bagi laki-laki, kalau bagi perempuan kalau bagi perempuan ada prakteknya lagi. Kalau bagi perempuan, nggak boleh terlalu tinggi kalau perempuan. Kalau laki-laki terserah, ngejungkit begini, ya. Jadi bokong tuh lebih tinggi daripada kepala. Jangan sampai ngedekem begini. Nah itu dalam sujud diwajibkan tumaninah diam biqadri subhanallah dengan ukuran membaca subhanallah. Wal julusu baina sajdataini ya. Dan duduk di antara dua sujud pun itu wajib tumaninah, ya wajib tumaninah. Allahu Akbar duduk, ya. Diam sejenak itu wajib. Namanya tumanina. Atumaninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaisu yastakiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ya. Yang namanya tumanina adalah sukunun, diam, ba'da harokatin di sesudah berubah, bihaisu yastakiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah, sekira-kira apa? Yastakiru kullu udwin, tetapnya anggota salat kita di tempatnya, ya, biqadri subhanallah dengan ukuran membaca subhanallah. Misalkan sujud, diam di sujudnya, biqadri subhanallah dengan ukuran membaca subhanallah. Walaupun nggak baca, tapi dia ada diam tumanina dengan ukuran membaca subhanallah, maka sujudnya sah. Tapi kalau kita misalkan sujud Allahu Akbar baru juga nempel, Allahu Akbar udah naik lagi. Nah itu berarti nggak ada tumanina dalam sujud kita, maupun dalam ruku kita, maupun dalam itidal kita. Ketika nggak ada tumanina, maka keseluruhan sholat kita tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena tumanina adalah bagian daripada rukun sholat. Jelas nih aja, jelas ya? Nah, jelas ya insya Allah. Jadi sekali lagi, rukun yang wajib tumanina di dalamnya ada 4. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiganya sujud, yang keempatnya ya duduk di antara dua sujud ya. Paslun wallahu alam bisawab ya. Demikian ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ada kurang sehat juga nih ya, ada kurang sehat juga. Mudah-mudahan disehatkan kembali dan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk para ikhwan dan akhwat fillah. Tetap semangat dalam dalam menggapai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isi tahun baru ini tahun 1447 Hijriah ini dengan beraneka ragam ya amaliyah ibadah kita. Ya, amaliyah ibadah kita supaya apa? Supaya amal kita dari tahun ke tahun tuh grafiknya terus naik ya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.